every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what
kasih tim Fresh Musik yang luar biasa, terima kasih Pak Tuhan yang luar biasa, di media juga yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Saya percaya tanpa mereka kita nggak bisa ibadah saat ini. Ya, terima kasih juga Pak Gun dengan juga yang terutama. Ya, kita bersyukur ya pada saat ini nggak secara kebetulan ya kita masuk dalam ini kemerdekaan ini ya. Hari kemerdekaan sebetulnya besok, tapi kita mungkin ya, semua gereja-gereja saya rasa ya sudah ambil start point duluan ya untuk merayakan, ya mendoakan, memperingati bahwa sudah 81 tahun ternyata ya bahwa Indonesia itu sudah merdeka ya. Dan saya mencatat dan saya lihat gitu ya, apa sih temanya dari pemerintah kita ya untuk bangsa Indonesia yang ke-81. Di sini saya catat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kita harus aminkan apapun yang pemerintah canangkan, ya, jangan dicibirkan, diaminkan anak-anak Tuhan. Ada amin. Karena kita perlu amin, karena namanya iman itu tidak ada dasar untuk kita percaya, tidak ada dasar untuk kita aminkan, tapi kita harus amin. Ada amin. Setidaknya kita akan menerima yang namanya Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ada amin. Kita bisa ganti gereja yang berdaulat, adil dan makmur. Saya berdoa gereja kerajaan Allah tempat ini menjadi gereja yang berdaulat, gereja yang memerintah, gereja yang mempengaruhi. Ada amin. Tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Oh yang aneh bengalanya aja. Siapa yang rindu gereja kerajaan Allah itu memerintah untuk Tanjung Priok ini, memerintah untuk Jakarta Utara. Ada amin. Saudara harus apa? Mengimani itu. Jangan bilang masa iya sih Bu, masa mungkin sih Bu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gereja kerajaan Allah yang akan memerintah, yang akan berdaulat, khususnya di Jakarta Utara ini. Ada amin. Ya, nanti tiba-tiba ada orang yang butuh misalnya ya pelayanan di pemerintahan, dicari kerajaan Allah ya, dia mencari pelayanan untuk anak-anak sekolah, dia cari kerajaan Allah. Ada amin. Yang amin masih sedikit. Ada amin. Gereja kerajaan Allah menjadi gereja yang berdaulat, gereja kerajaan Allah menjadi gereja yang memerintah untuk kota Jakarta Utara. Ada amin. Karena nggak secara kebetulan gereja kerajaan Allah dijangkut ya, walaupun gitu ya di pinggiran soalnya, walaupun di tempat sebelah, di tempat seperti ini yang kipas-kipas gitu ya, tapi nggak apa-apa. Allah kita Allah yang luar biasa akan memakai gereja kita menjadi gereja menjadi teladan. Ada amin. Jadi itu perkataan profetik yang saya lepaskan, tergantung saudara. Kalau saudara menerimanya itu terjadi. Ada amin. Tapi pasti butuh proses. Sekali lagi jangan percaya apa yang kita lihat ya, tapi kita percaya apa yang Tuhan lihat. Anointing to see. Amin. Ada pengurapan untuk melihat ya, seperti doa saya tadi, selama nanti firman Tuhan disampaikan, biar firman Tuhan nggak sekedar kita lihat, nggak sekedar kita mengerti, oh itu toh maksudnya, bukan. Tapi saya berdoa ada anointing to see, ada pengurapan untuk melihat bahwa itu terjadi untuk keluargamu, untuk keluargamu, untuk keluargamu, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaanmu, untuk masa depanmu terjadi. Ada amin. Itu harus dilihat. Seperti Abraham ya, di Abraham dikatakan dengan Sarah bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa, keturunannya itu banyak ya, dikatakan seperti apa, langit, ada bintang-bintang di langit, ada pasir yang di lautan. Kenyataannya ya nggak mungkin, udah tua, udah mati haid, udah nenek-nenek atau kakek-kakek. Tapi firman Tuhan mengatakan, apa yang kau pandang, apa yang kau lihat. Ada amin. Dikatakan keluar dari kemahmu, pandanglah
Sebelum Tuhan berbicara tentang pandanglah dan lihatlah, keluar dulu dari kemahmu, keluar dari segala keterbatasan kita. Seperti tadi saya berprofetik, memperkatakan profetik bahwa gereja kerajaan Allah itu menjadi gereja yang memerintah, gereja yang berdaulat, gereja yang benar-benar berkuasa, gereja yang berpengaruh. Ada amin. Walaupun kenyataannya belum, tapi harus dilihat itu. Ada amin. Harus dilihat. Abraham melihat, oh banyak tegak pasir, oh banyak, nggak bisa dihitung. Tapi kalau dia di dalam kemahnya aja tertutup, nggak bisa lihat. Untuk itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tiap selaput mata, tiap tembok-tembok ketidakpercayaan disingkapkan oleh Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ketika kemuliaan Tuhan. Pada saat ini kalau tema daripada saya yaitu merdeka menuju keajaiban baru. Ada amin. Ya, merdeka sudah merdeka 81 tahun. Tapi bangsa Indonesia belum sungguh-sungguh merdeka. Masih terbelenggu. Ya, bagaimana dengan adil, bagaimana dengan bijaksana, bagaimana dengan memerintah kenyataannya. Oke, bagi dunia kenyataannya bertolak belakang. Tapi sekali lagi, kita anak-anak Tuhan, bukan yang kita imani apa yang kita lihat, yang kita imani bukan apa yang kita rasakan, tapi yang Tuhan lihat, yang Tuhan rasa untuk anak-anak Tuhan. Ada amin. Kita lihat di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, ini bukan kata baca ya. Firman-Nya, ini kata Tuhan. Nyanyi itu Tuhan besar, ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kalau saudara mau merdeka sesungguhnya, jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Dan masa lalu kita jangan ingat lagi. Kita sudah menjadi ciptaannya. Kita sudah dibaptis, dibaptiso. Siapa yang sudah dibaptis? Atau yang belum dibaptis diangkat tangan. Yang belum dibaptis. Wah, puji Tuhan, ini adalah orang-orang ciptaan barunya Tuhan. Ada amin. Pastikan saudara menjadi ciptaan baru, ya. Tapi manusia lamanya itu sudah ditanggalkan, dilupakan, dihanyutkan, ditenggelamkan di kolam baptisan. Ada amin. Jangan lagi karakter lamanya itu ada. Saya sih sabar loh. Saya sabar loh sekarang. Kalau dulu habis loh. Nah itu berarti masih manusia lama. Jangan berkatakan itu. Saya sabar loh untuk pertahanan rumah tangga. Tapi kalau dulu udah habis loh gue tinggalin. Gak boleh, itu membatalkan. Ada amin. Yang boleh kita perkatakan itu firman Tuhan. Ada amin. Di sini firman jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ada amin. Dan hal yang baik boleh ingat, nggak boleh, tetapi jangan menjadi tumpuan. Kalau dulu begini, kalau dulu begono, kalau sekarang jangan seperti itu, ya. Ini firman Tuhan. Jadi apapun itu, jangan ingat-ingat lagi hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan diperhatikan lagi, dilupakan. Dosamu kita difirmankan kata udah dilempar dalam bibir laut. Bibir laut sampai sekarang nggak ada yang bisa ukur kedalaman, semua kira-kira. Artinya apa? Dosa-dosa kita lupakan. Dosa-dosa pasangan kita lupakan. Ya. Nomor telepon pasangan bekas pacar hapus, lupakan. Ya. Kemarin ada BPN, orang BPN, saya bilang kalau BPN Badan Pernikahan, di pembinaan pernikahan. Saya bilang yang di gereja yang pada pacaran harus daftar. Di tempat saya yang pacaran itu harus lapor sama saya. Setidaknya lapor sama KKS-nya, sama ketua kelompok saya. Supaya apa? Supaya tahu, ya. Kalau berduaan aja bahaya, ya. Atau kalau dia mungkin larak sini larak sana gitu dengan klien Tuhan yang lain, kita juga tahu. Gak apa-apa, terang itu dinyatakan, ada amin, ya. Jadi harus nyata lah, BPN itu ada salah satu syarat. Saya bilang mumpung kalian belum menikah,
ya. Walaupun undangan sebagian disebarkan tahu sendiri, tapi masih bisa dibatalkan. Tapi kalau udah nikah, one way ticket nggak bisa mundur. Ya, dalam Tuhan nggak ada kata cerai. Akhirnya satu saat ada satu tantangan bahwa dia harus saling tukar handphonenya. Hari calon mau nikah tukar pasar, nomor pertama tukar handphonenya. Cek itu kalau yang bekas XXX, yang ex pacar, ex TTM, teman tapi mesra gitu ya, XXX semua tukeran. Ada lu yang gak mau, terus baru undangan tuh. Dia bilang, wah itu tanda-tanda tergantung terserah Anda. Dari sekarang aja dia gak mau melupakan, gak mau di-delay. Jangan ada pemakluman. Saya bilang, kalau dia mengasihi Tuhan, saya tanya, jangan nanya tentang do you love me? Apakah engkau mengasihi aku, mencintai aku? Yang namanya orang lagi jatuh cinta pasti yes. Ya. Bener nggak? Tapi entah kalau udah masuk pernikahan ya susah itu jawabnya. Coba tanya, ini anak muda, di sini banyak anak muda. Ya, tanya apa engkau mengasihi Tuhan? Itu pertama tanya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau aman. Pasanganmu mengasihi Tuhan. Kenapa? Kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan menghargai engkau sebagai pasangan. Gak sembarangan. Gak akan terjadi namanya sex before marriage. Gak ada. Kenapa? Dia mengasihi Tuhan. Akan mengasihi pasangan, calon pasangan akan dihormati. Ada takut akan Tuhan. Dan kedua tanya, ada utang enggak? Hati-hati anak sekarang. Ada utang enggak? Tanya. Kalau memang dia ada utang, handphone hutang, baju hutang, motor hutang, bilang lunas dulu baru lamar saya. Jangan sampai saudara masuk dalam pernikahan warisannya utang. Nanti saudara akan ditanya, kemarin pernikahan itu uang dari mana? Dibeliin handphone, hadiah ini itu dari mana? Saudara mau ngomong apa? Dihijar. Itu yang kedua, saudara harus tanya, bukan matre. Lebih baik matre di awal daripada nanti udah menikah. Setuju ya udah menikah? Ya, udah mau tambah dua bu, dia anak satu-satunya bu, ahli waris, gak ada warisan lain. Iya kalau warisan hartanya, kalau warisan hutang. Ayo anak muda, ya sedikit keluar dari konteks. Karena sih banyak lihat anak muda harus cinta melek, jangan cinta buta. Dari sekarang harus tahu, oh tuh aslinya kayak begitu. Kalau perlu izinkan, ada masalah terjadi. Kenapa waktu ada masalah kandungnya keluar, aslinya keluar. Waktu pacaran kan manis-manis semua. Nanti waktu nikah ada masalah, ada problem, tanduknya mulai keluar. Kalau perlu tanduknya keluar dari sekarang sebelum nikah, dari pacaran. Tapi harus melek. Jangan bilang nanti juga bertobat, nanti juga berubah. Jangan. Kasih waktu kalau perlu. Cukup ya setahun. Kalau engkau tidak berubah, stop merokok, stop narkoba, stop hutang. Kalau dia sampai setahun belum juga, saya mengatakan kisbah. Kasih kisbah, sayonara. Mati satu tumbuh. Sekali lagi mati satu tumbuh. Udah yang ngomong Pak. Jadi jangan sampai mati satu saya mati juga. Jangan. Di luar sana boleh seperti itu, di sini tidak ada. Amin. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sebetulnya di bahasa Inggrisnya aku membuat sesuatu yang baru, bukan hendak. Sudah membuat. Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru. Katakan, Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru. Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru. Ada amin? Yang sekarang sudah tumbuh, bukan akan kan? Yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru untuk gereja ini. Ada amin? Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru untuk setiap anak muda. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru untuk setiap pelayan Tuhan.
Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru untuk setiap pekerjaan kita. Kalau dari pedagang kaki lima gimana Bu? Termasuk. Bisnis online gimana? Termasuk. Ada amin. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Aminkan itu. Jangan dibatasi. Ada amin. Yang sekarang sudah tumbuh. Sekarang sudah tumbuh. Ada amin. Sudah tumbuh cuma belum kelihatan. Kalau pohon kalau belum tumbuh berarti akarnya dulu dikeluarkan. Butuh proses. Memang pohon toge semalam berkacang hijau, jeritan langsung nimbuh, tapi nggak lama mati. Mungkin pada saat ini doa saudara belum terjadi apa-apa, tapi ada sesuatu yang tumbuh. Ada amin, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Ada amin, iman juga tidak pernah gagal. Ada sesuatu yang tumbuh dan engkau belum mengetahuinya. Lihat Angga, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan-jalan sebetulnya. Aku hendak membuat jalan-jalan di padang gurun. Tuhan sedang membuat jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya justru di tengah kekeringan, di tengah kemustahilan, ya, di tengah resesi, Tuhan mau buat jalan-jalan. Tuhan mau buat sungai-sungai. Sudah Tuhan buat. Tidakkah kau mengetahuinya? Untuk itu saya berdoa pada saat ini ada anointing to see, ya, ada pengurapan untuk melihat pada saat ini jerih lelah saudara dalam doa. Setiap orang tua, jerih lelah saudara dalam doa, Tuhan sudah dengar. Ada saudara yang berdoa untuk pasangan sedang tumbuh, jangan stop. Sedang berdoa untuk anak-anak saudara, jangan stop, sedang tumbuh. Ada amin, karena firman Tuhan ada sesuatu yang baru. Jadi jangan ingat cara lama. Dulu kalau diancam dia tobat, kalau diancam dia mau datang Bu. Jangan ingat-ingat baru. Tuhan punya cara yang baru. Tuhan punya pengurapan yang baru. Ada amin. Justru di tengah kemustahilan kita, di tengah kekeringan kita, di tengah resesi kita, firman Tuhan katakan, aku akan membuat jalan-jalan. Aku akan menyegarkan. Ada amin. Nggak mungkin Bu saya seger Bu. Resesi, ya, udah kanker kantong kering, nggak mungkin seger. Iya kalau kau secara manusia, tapi kalau engkau terima firman Tuhan, engkau perkatakan pula di tempat ini, Tuhan, engkau buka jalan-jalan di padang gurun, engkau membuat sungai-sungai di padang belantara. Itu terjadi di sini. Ya, kau bisa berkata, Tuhan, engkau buka jalan-jalan untuk bisnisku, engkau buka jalan-jalan untuk masa depanku, untuk anakku, untuk pasanganku. Terjadi. Jangan lagi berkata nggak mungkin, nggak bisa, masa iya nggak ada modal, saya orang kampung loh, nggak ada kenalan loh. Dan kalau engkau melihat itu, ya itu emang itu keterikatanmu. Untuk itu di alam nama Tuhan Yesus pada saat ini ada pengurapan untuk melihat bahwa Tuhan sedang membuat jalan-jalan, bahkan sudah membuat jalan-jalan untuk hidupmu, untuk masa depanmu, untuk pekerjaanmu. Damai terjadi untuk semua anak Tuhan di tempat ini. Yang pertama, ya, jadi statementnya mungkin keadaanmu belum berubah, tetapi ya, masa depanmu tidak ditentukan oleh keadaanmu. Sekali lagi saya katakan, keadaanmu pada saat ini belum berubah, tapi masa depan kita tidak ditentukan oleh keadaan kita sekarang. Masa depan kita ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan apa pesannya? Dia sudah membuat sejalan yang baru, membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, yang belum kelihatan mungkin akan. Bagi Tuhan pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum happy. Berarti masih terus proses supaya akar-akarnya kuat. Ada amin. Ya, jadi pertama, merdeka dari mentalitas budak. Mungkin kita nggak budak sebagai budak pembantu gitu, bukan.
Tapi selama kita diperbudak, artinya apa? Diperhamba. Apa sih yang dimaksud diperhamba? Menomorduakan Tuhan, menomorsekiankan Tuhan, itu saudara diperhamba. Bangun tidurku terus masa cari HP pasti. Lupa malam itu, tidak lupa menggosok, enggak juga, tidak lupa HP lagi. Itu artinya apa? Diperhamba. Gak betah kalau nggak status orang, gak betah kalau nggak sekarang nggak usah ke mall. Nah, sekarang ada di tangan saudara, itu namanya dosa mata. Masuk keranjang lagi. Udah nggak ada pay letter. Nah, hati-hati di sini nggak ada keluarganya. Di sini ibu-ibu di sini bertobat, anak-anak muda bertobat, nggak ada seperti itu. Itu artinya saudara diperhamba. Kalau saudara sudah merdeka di dalam Tuhan, sudah merdeka ya dalam mentalitas budak. Enggak, saya harus bangun tidur terus mandi terus berdoa baca firman. Handphonenya di mana? Baca Alkitabnya pakai buku. Saya sampai sekarang masih pakai buku. Kecuali khotbah. Pakai buku saya. Kenapa? Kalau saya pakai HP, ada aplikasi HP ada. Kenapa? Nanti notifikasi masuk link, ada di scroll. Link penting, darurat. Link, ini ada meeting ini itu, kalau nggak tanda tangan, kalau nggak hilang loh, gue cari yang lain gitu. Akhirnya kita klik, akhirnya nggak jadi baca firman. Itu dosa begitu nyata loh. Iblis nggak berbentuk tanduk, taring gitu, matanya merah enggak. Berbentuk HP. Saudara klik, saudara putus hubungan dengan Tuhan. Tadinya mau connect dengan Tuhan, nggak jadi. Itu namanya diperbudak, itu namanya diperhamba. Ya, itulah Firaun zaman sekarang. Ya, itulah penjajah zaman sekarang. Ada amin, ya. Bagus itu nggak diaminkan. Ya. Di Keluaran 14 ayat 2, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab tidak lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Lihat nih, bangsa Israel udah keluar dari Mesir, tapi pikirannya masih nyangkut di Mesir. Nah, tadi saya katakan udah dibaptis manusia baru, tapi manusia lamanya masih nyangkut. Mau masuk dalam hidup baru, ya, dalam rumah tangga baru, keluarga baru, tapi pikirannya sama TTM, teman tapi Mesir. Kan itu bekas pacar, bekas loh. Tapi hati-hati, ya, hati-hati. Iblis itu begitu nyata, membuat apa? Engkau diperbudak, membuat engkau jauh daripada Tuhan. Itu nyata sekali. Walaupun Israel sudah keluar dari Mesir, pikiran mereka masih terikat pada Mesir. Ya. Jadi pastikan setiap kita pada saat ini, jangan ada mentalitas seperti saya anak kampung, saya nggak bisa apa-apa. Jangan bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun aku sulit. Ya terjadi. Tapi kalau saudara bilang, oh aku sudah menjadi manusia baru, aku anaknya Allah, aku bapakku pun punya kuasa di bumi dan di surga, aku juga punya kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi pujiannya seperti itu. Siapa lawanmu kalau Allah di pihak kita? Itu perkataan. Oh nggak mungkin Bu, saya dari keturunan saya orang miskin. Terus mimpi kali ya Bu, saya bisa kerja di luar negeri. Di dalam negeri aja, di kota aja, atau di Tanjung Priok aja saya belum sukses. Mimpi kali Bu kalau bisa bangsa-bangsa. Ya terjadi menurut apa yang kau pikirkan. Karena pikiranmu perlu kuasa. Makanya perlu pengurapan dalam pikiran kita. Amin. Jangan batasi dengan keadaanmu sekarang. Ayo bebaskan. Bagaimana mungkin Bu, cita-cita saya gugur semua karena saya udah nikah. Saya mengatakan, saya bukan dari udah nikah, saya udah menjadi oma, cucu saya ada 2. Apa
Apa saya dibatasi, saya nggak bisnis, masih bisnis saya. Apa saya dibatasi, nggak saya pelayanan, saya masih pelayanan. Itu saya mau seperti kalah, saya tantang minta tempat yang baru untuk Tuhan, minta negara yang baru untuk Tuhan. Amin. Jangan lihat saya sekarang, kelihatannya sukses, saya juga orang korban yang namanya broken home. Ada anak muda, kenapa saya kamu nggak bisa sukses? Karena saya broken home. Jangan broken home. Tapi yang pasti iman saya nggak broken. Semenjak saya percaya Yesus, Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Ada ambil tepuk tangan Tuhan Yesus. Selama engkau bersandar kepada Yesus, Yesus sebagai doa dasar, sebagai fondasi hidupmu, Tuhan bisa kasih berkat. Walaupun kau sudah menjadi ibu rumah tangga, udah menjadi oma-oma, jangan dibatasi waktunya. Tuhan sedang berbuat sesuatu untuk setiap wanita di tempat ini. Ada amin. Enggak pengaruh umur adalah angka. Kasih doang. Ada amin. Tapi hati saudara, roh saudara tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Ada amin. Kalau saudara menyala-nyala dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ada amin. Terus semangat, oma-oma semangat. Ada salah satu di jemaat kita, saya bersyukur kita melayani gereja yang sama lah gitu. Tapi saudara mungkin lebih kali ya, saya nggak tahu juga. Di tempat yang saya layani itu paling top supir angkot dulu, keren naik sedikit supir taksi, keren dikit sekarang Grab. Itu yang saya layani. Dan puji Tuhan sih sekarang Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa. Tapi saya masih mulai orang-orang pinggir kali, saya masih melayani. Tapi ada salah satu seorang ibu yang saya tahu ya, tangannya itu kalau buat apa aja tangannya enak. Beribu-ibu, dia bikin gorengan di rumahnya. Dia bikin gorengan, waktu saya bilang, Bu, kita ada tema tentang bangsa-bangsa. Kita paling bisa bangsa-bangsa. Saya di Lebak aja nggak keluar dari Lebak. Dia bilang, kalau dia nggak menyadari, saya maklum aja. Tapi anak-anaknya pada sekolah tinggi, tukang gorengan. Tapi satu hal, walaupun dia tukang gorengan, nah yang Tuhan buat tentang mungkin pikirannya belum dimerdekakan, tapi anaknya bilang, Ma, coba sini saya fotoin gorengannya, tiap ada orang di depan rumahnya pakai kursi, difotoin, divideoin, viral. Di Lebak ada tukang gorengan viral, itu jemaat saya. Akhirnya banyak orang-orang pesan, catering pesan, pemerintah pesan. Akhirnya keluar dari Lebak, mendapatkan rumah yang baik, rumah yang besar, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bisa nggak saudara tempat ini? Bisa, asal pikirannya dibukakan. Si ibu itu belum dibukakan, tapi anaknya sudah dibukakan. Firman Tuhan katakan, apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat selalu berhasil. Katakan selalu. Kenapa selalu? Maupun apapun musimnya, engkau tetap berbuah. Ada amin. Engkau tetap berdaun hijau selama fondasimu Yesus Kristus. Amin. Itu yang pertama. Dan jadi aplikasinya gimana? Dari setiap kita berhenti mengasihani diri sendiri. Stop mengasihani diri sendiri. Ya. Terus berhenti membandingkan dengan orang lain. Ada lagi nih ya, jangan banding-banding dia. Jangan banding-bandingin. Kok dia nggak rajin ke gereja dia diberkati, kok dia begini nggak rajin doa kok dia diberkati. Kelihatannya. Saudara sekarang saya tanya para orang tua di tempat ini, mau nggak saudara bagi orang tua? Anak saudara pulang lalu dibanding-bandingin, mama nggak kayak papanya si A, nggak kayak mami papanya atau maminya si B. Mau nggak saudara dibanding-bandingin? Nggak mau kan? Nah bapak kita juga nggak mau saudara spesial di mata Tuhan. Ada amin. Saudara biji matanya Tuhan. Selai rambut jatuh atas izin Tuhan. Ada amin. Setiap tetes air matamu, pasangan kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan katakan, ditampung dalam kehidupan. Wah, betapa sayangnya Tuhan sama kita. Makanya kalau kita ada masalah, jangan ngobrol di grup, jangan pasang status.
mati galau, tidak ada yang perhatiin, makan sendiri, tidur sendiri. Maksud lo, gak ada yang perhatiin gitu. Dokter sendiri, itu menjelekkan pasangan kita sendiri, menjelekkan anak kita sendiri, itu membatalkan berkat Tuhan. Amin. Dan jadi percaya bahwa Tuhan punya masa depan yang baik. Amin. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Roma 8 ayat 8. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Pada saat ini saudara masih doanya berterjawab, masih sakit, masih bergumul untuk masa depan, masih bergumul untuk anak sekolah, masih bergumul untuk pasangan, untuk kontrakan. Roma 8:28 berkatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebenaran bagi orang yang mengasihi. Saya percaya orang-orang di tempat ini orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi waktu ada masalah, waktu ada problem, saudara tersenyum. Yesus ada bersama saudara. Amin. Gak mungkin saudara boleh jatuh, orang benar boleh jatuh, tapi tidak sahabat yang kelihatan. Dan Tuhan izinkan supaya apa? Saudara dekat dengan Tuhan. Soalnya kebanyakan udah ada himpitan baru teriak Yesus. Jadikan Yesus sebagai penjuru. Jangan jadikan Yesus sebagai apa? Apa tahu? Alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ada di mana? Yuk, bahkan lupa. Udah berakhir. Dicari waktu ada kebakaran. Benar nggak? Iya, kalau ketemu, kalau enggak udah mati duluan. Jadikan Yesus yang terutama dalam hidup. Jangan kayak apa? Lagi ada masalah baru cari Yesus. Kembali utang buat bayar kontrakan, cari Yesus. Sakit cari Yesus. Jadi Yesus dibuat seperti apa? Saya percaya di tempat ini gak ada seperti itu. Di tempat ini anak-anak menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, Yesus sebagai satu-satunya dasar dalam kondisi kita. Ada amin. Prioritaskan Tuhan. Ingat ya, kalau lihat apa harus ingat Yesus. Dan yang kedua, merdeka untuk bekerja dengan tekun. Jangan doa, boleh doa. Tapi kalau nggak bekerja nggak mungkin. Ya, nggak bisa sih mujizat datang, mujizat seperti mimpi itu, tapi akibat kerja sebelumnya. Kebanyakan mujizat-mujizat seperti ini itu terjadi untuk bayi yang baru lahir, iman. Anak-anak Tuhan yang baru lahir tiba-tiba kok kayak terjawab begitu aja tak apa. Namanya bayi baru makan, lapar minum gitu kan, nggak tanpa berusaha. Masa selamanya kita mau seperti itu? Tuhan mau mendidik kita. Jadi merdeka untuk bekerja dengan tekun. Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Dalam kita bekerja jerih payah, kita asal-asalan. Ya, bangun pagi kerja, jangan asal-asalan buka warung seenaknya sendiri. Tuhan berkati saya. Buka warung seenaknya sendiri. Ya, buka bisnis seenak sendiri. Bisnis ojek, bisnis online seenaknya sendiri. Nggak bisa. Sini dikatakan dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belakang mendatangkan kekurangan saja. Rugi, banyak saingan, nggak mungkin masakanku begini ya, saingannya dia terang aja di modal, jangan aja dia pakai opo-opo, itu mendatangkan kekurangan. Dan tangan Tuhan sudah diberkati. Coba angkat tangan saudara. Tuhan mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Urapi setiap tangan-tangan terangkat ini ya Tuhan, sentuh dengan tanganmu yang berlubang paku kusikan apa-apa. Syirama kata-kata jama Tuhan. Urapi tangan ini Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus berkata untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak memberkati kemalasan. Banyak mujizat berkat dalam Alkitab itu terjadi pada orang yang mau bekerja. Contohnya Petrus, dia menjalankan.
siapa lagi? Dicontoh dalam Alkitab. Ya banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang mereka semuanya bekerja. Janda di Sarfat juga gitu, dikatakan nggak ada lagi apa-apa, cuma tinggal sebuli-buli segenggam tepung, besok juga saya mati. Tapi saat dipegang firman Tuhan yang diperkataan oleh hambanya, dilakukan loh, dia kerjakan. Dikatakan pergi keluar minta pundi-pundi, itu kerja loh. Jadi lola nggak jernih loh, malu kan? Ketok-ketok sama orang punya jerigen bekas nggak, punya buli-buli bekas nggak. Jadi nggak ada gengsi orang bekerja. Saya sahabatnya masih saya bekerja loh, nggak gengsi. Nggak gengsi saya bekerja. Masih suka ngepel, masih ngelak-ngelak kursi, masih. Kenapa saya percaya Tuhan berkati orang-orang yang rajin? Karena apapun yang kau kerjakan bukan sekedar doa, apapun yang kau doakan bukan tuh di Mazmur katakan. Ya. Apapun yang kau kerjakan, bukan yang kau doakan, bukan kau puasakan, benar kau puasa perlu dalam spirit. Tapi terus dengan kerja itu jadi timbus. Nah, mesinnya jadi bus cepat berhasilnya. Ya nggak mungkin juga kerja rajin-rajin tanpa Tuhan juga nol. Katanya gede, tapi tiba-tiba penyakitan. Ya, akhirnya keuangannya maupun sebelum tabungan untuk anak cucu cicit, kalau saudara sakit penyakitan habis. Harus bekerja, ada amin? Dia Tuhan mau harus bekerja. Baiklah, saya kasih contoh lagi. Ada jemaat di Tangerang juga, seorang bapak dia online, ojek online. Dan sebelum dia online, di pagi-pagi udah bangun ya. Maaf, sebelumnya dia bukan online, tukang ojek biasa pangkalan. Pagi-pagi dia antar anak sekolah. Lalu pas pulang sampai itu almarhum mertua saya itu kalau misalnya kamu mau nyuruh dia, tapi saya ingat banget tahu. Kamu nyuruh Pak Oki aja. Orangnya rajin. Dia nggak hitung wani piro gitu, enggak. Ya, berapa enggak. Dia senang, dia servis, dia ini segala macam, antar surat, antar apa. Akhirnya banyak orang yang percaya sama dia. Dia bisa menyekolahkan anak loh. Anaknya sampai sekolah tinggi. Anak apa? Kerajinan dan ketekunan. Dia rajin. Bahkan waktu dia santai duduk, dia bilang, Bu saya sapuin ya pekarangannya. Dia rumput udah pada tinggi, saya cabutin ya. Luar biasa kan kalau pulang ke Jawa, saya ingat mana kalau kayak pesawat, itu keren. Istrinya juga datang, dia tukang pijit istrinya, rajin, tekun, damai. Itu orang dunia, orang seberang. Apalagi kalau anak-anak Tuhan, damai. Apapun yang kau kerjakan bersama Tuhan, Tuhan Yesus buat selalu berhasil terjadi keluarga tempat ini. Amin. Ya. Jadi jangan kau lihat kesetiaan saudara, lihat ketekunan. Pas tadi mau ke gereja juga ada satu pelayan Tuhan di tempat kita, dia supir angkot. Ya, ada lagi yang dia suka jual yang haus gitu ya. Jadi jangan kalau saudara mampir ke keluarga alat Tangerang ada pangkalan haus, itu ada berapa tuh motor? Ya. Kalau kita yang order, mereka lagi banyak. Ada supir taksi, kalau yang supir Grab kan nggak kelihatan, karena padahal wah kita sekarang jemaatnya luar biasa bermobil, haleluya. Para supir Grab, ada amin. Mereka ibadah dulu diberkati, ada amin. Tidak katakan anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Lalu jadi saksi, saya jadi saksi. Saya bilang anak muda di gereja saya, kalau saya boleh hidup saya di rewind. Dari muda saya kenal Yesus. Sayangnya saya udah umur anak tua baru kenal Yesus. Tapi amat sangat saya diberkati sekali. Amat sangat diberkati sekali. Amin. Apa masih muda, yang kelihatan wawasan masih panjang, masih bebas, masih merdeka. Jangan saudara dibelenggu. Layani Allah semerdeka-merdekanya. Ada amin. Dalam pekerjaan kita lakukan seperti kita melakukan itu Tuhan. Dalam bisnis saya bilang Tuhan, saya mau melayani Engkau. Ketemu perusahaan.
Tuhan, saya mau melayani Engkau, ketemu Mas B. Saya bilang saya mau melayani Engkau. Kenapa? Semua saya anggap pelayanan. Ada nih, kalau ada pelayanan kan akan takut akan Tuhan. Gak mau korupsi, ya, gak mau ngutang, gak mau nyatut. Ya ampun, Bu, kalau gak nyatut kapan kita kaya? Ya enggak kali. Penyakitan iya. Masa kita mau kasih anak-anak kita anak-anak uang haram? Terus yang sekolah juga. Ya Tuhan, saya mau melayani Engkau di sekolah. Seperti Engkau memberkati Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel menjadi anak yang terpintar. Mereka buangan, tapi terpintar. Kenapa? Ada roh takut akan Tuhan, roh yang tidak kompromi dengan zaman ini. Oh, saudara, anak muda tidak kompromi dengan dunia ini, tapi kamu kompromi dengan kerajaan Allah. Gak kebetulan gereja ini adalah gereja kerajaan Allah, terkoneksi dengan gereja ini. Saudara akan tetap diberkati Tuhan. Tetap berkemuliaan Tuhan. Kalau saya mau tanya, yang terima warisan itu anak-anak apa kamu? Ada nggak kamu jadi waris, ahli waris dari rumah? Kalau saudara menerima warisan daripada Tuhan, jadilah anak-anak dalam rumahnya di tempat. Jangan cuma jadi pendatang, jangan sekedar tamu, jangan sekedar ya lihat-lihat aja dulu, kita kan masih berimbang-imbang mana yang bagus, mana nggak ada yang sempurna gereja Tuhan. Tuhan berperkara dengan saudara-saudara pribadi lepas pribadi. Saudara menanamkan diri sebagai anak, saudara jadi ahli waris. Itu kunci berkat. Terus tanamkan. Nggak ada bapak yang sempurna, ada di sini punya bapak ibu yang sempurna. Apalagi bapak rohani nggak sempurna, bapaknya jasmani, yang sedara dan katanya nggak sempurna. Usia bisa bertumbuh di gereja A, di gereja B. Coba saudara lihat, karena saudara lihat manusianya, nggak lihat bapak sesungguhnya. Nah saudara layani seperti doa saya tadi. Itulah alasan kita datang tempat ini, karena mau bertemu dengan Yesus Kristus sebagai Bapa kita. Hana bisa melahirkan Samuel bisa mengurapi Daud keturunan Yesus. Hana itu siapa? Wanita yang tersakiti. Bahkan Hana itu di bawah pimpinan Imam Eli, imam yang berdosa sekali, berdosa amat sekali. Dia udah gak dengar suara Tuhan lagi, udah gemuk, matanya udah rabun. Kenapa? Anak-anaknya berbuat dosa, berbuat najis, dicuekin. Tuhan udah stop pengurapan Tuhan Imam Eli pada saat itu. Tapi Hana menghormati. Hana bisa bertumbuh karena apa? Dia lihat Yesus, dia lihat Allah. Kalau belum Yesus ya, dia melihat Allah. Bahkan Imam Eli berdoa, terberkatilah engkau anakku. Amin, dia bilang. Karena dia bilang berbawa nama Allah. Dan firman Tuhan mencatat, Allah ingat dengan Hana. Kalau saudara mau doa saudara dengan di tengah kesulitan saudara, ada kehidupan saudara. Dengan kekurangannya kau hargai, maka doamu akan diingat oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat Samuel, nabi yang luar biasa, nabi yang besar. Dari siapa? Dari Imam Eli juga. Saya percaya melalui kerajaan Allah di tempat ini akan keluar nabi-nabi yang luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa, wanita-wanita yang luar biasa. Amin. Karena apa? Saudara memandang Yesus. Saudara memandang ini bukan rumahnya Pak Noldi dan Bu Hikmat, tapi rumahnya Allah. Saya melihat keluarga mereka melayani Tuhan, anaknya juga melayani Tuhan. Imam Eli udah bobrok, anak-anaknya bobrok. Tapi semenjak Hana dan Samuel menghargai Allahnya. Itu juga saudara dengan pemerintah. Jangan ada dari mulut saudara menjelekkan pemerintah. Sebobroknya pemerintah itu pilihan Allah. Dan ini tugas kita berdoa. Kita makan di sini kan berasnya di Indonesia, berasnya dari Jepang gitu.
Dari Vietnam, enggak kan dari Indonesia. Minumnya juga sumber Indonesia, benar nggak? Masa kita menghujat pemerintah? Kita doakan. Kalau kita hujat makin jadi. Kita berdoa, bertobat ya supaya menjelekan pemerintah. Karena pemerintah adalah atas izin Tuhan. Ada amin. Itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan itu Allah. Bagaimana saudara menghargai Allah yang tidak kelihatan? Kalau sama orang-orang pilihan Allah, saudara tidak menghargai. Daud menghargai Saul. Saul orang yang bekas diurapi. Seperti Hana sampai menghargai Imam Eli. Tuhan tetap berperkara sama mereka dan memberkati mereka. Ada amin. Allah yang sama juga akan memberkati saudara-saudara. Jadi kerjakan pekerjaan sekecil apapun dengan setia. Karena apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Jangan malu memulai dari bawah. Pastikan saudara jadi orang yang percaya. Saudara percaya pada Tuhan, angkat tangan yang percaya kepada Tuhan. Amin, terjadi. Pertanyaan kedua, apakah Tuhan bisa percaya kepada saudara? Apakah saudara bisa dipercaya oleh Tuhan? Amin. Anak muda, gak ada orang lihat bagaimana pacaranmu. Pengusaha, bagaimana bisnismu? Ibu-ibu, gimana hatimu? Menerima suami apa adanya, menerima mertua apa adanya, menerima mantu apa adanya. Tuhan berkata, ada amin. Saudara harus percaya sama titipan Tuhan. Gereja ini titipan Tuhan. Ya, pasangan kita titipan Tuhan, anak-anak kita titipan Tuhan. Apapun yang kita pada saat ini, tubuhmu pun titipan Tuhan. Jaga dengan olahraga, jaga dengan jangan merokok, jangan narkoba. Di Alkitab memang nggak ada, tapi firman Tuhan tidak tahu engkau tubuhmu adalah bait Allah, rumahnya Allah. Rumah Allah dijaga, rumah kontrakan kita dijaga. Saya belum pernah rumah kontrak, orang pada bilang ngapain sih rumah kontrakannya dibagusin. Saya bilang Tuhan akan melihat rumah kontrak dibagusin, apalagi nanti rumah sendiri. Akhirnya saya dipercaya punya rumah. Amin. Saya punya rumah kontrakan, jangan jorok. Punya duit dikit cat, bersihin, dipel. Ya. Saya mau nanti kapan-kapan ya Bu, ajak kita komsel. Rumah jembatan, rumahnya kontrak, rumahnya bersih gak? Ya mau ngapain bersih rumah kontrak, enak anak kontrakan. Jangan, saudara yang tidur di situ. Ya. Saudara makan di situ, anak tidur di situ, saudara bersihkan. Tuhan melihat hal yang kecil. Ada amin. Bukan masa sekarang apa-apa, doa pujian, penyembahan keren, puasa keren, pelayanan keren, di rumah jorok. Tuhan nggak suka. Ya. Iman adalah kebersihan adalah sebagian. Itu diajarin dari sekolah-sekolah, benar nggak? Usah di Alkitab deh. Nah, sekolah kita sekolah semua kan? Dibilang kebersihan adalah sebagian iman. Yang ketiga, merdeka untuk berharap kepada Tuhan. Kita harus merdeka berharap kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini Daud tuh, dia merdeka banget. Ya, merdeka banget. Jangan kita kadang-kadang gini sama anak-anak kayak misalnya, udahlah, gak apa-apa ke gereja nanti aja, kesian loh dia DPR. Kesian loh, nah ini apa gerejanya besok aja, pelayanan besok saya ada ujian, besok saya ada tes, besok saya ada interview. Tapi saudara nggak dimerdekakan. Kalau saudara merdeka, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan mengikuti. Saudara akal itu, tapi saudara tidak memprioritaskan Allah. Ya, artinya apa? Saudara belum merdeka. Ada amin. Saudara harus dimerdekakan untuk berharap hanya kepada Tuhan. Ya. Benar Tuhan tetap memelihara anak-anaknya, tapi anak yang penuh dengan harapan, yang ada iman. Kenapa? Iman adalah kekuatan membuat seorang melangkah. Iman dan kekuatan, kalau saudara tadi saya katakan, apapun yang saudara kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Perkatakan pulang dari tempat ini yang bisnis, yang sekolah, apapun yang kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Tapi bersama Tuhan, saudara melangkah. Iman.
nggak ragu apa iya apa mungkin, nah itu batal. Berarti saudara belum merdeka. Harus merdeka sama Tuhan. Ada aneh. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Saya mau persembahan. Kau bilang kasih sekian, aduh gimana Tuhan, belum bayar kontrakan, belum anak sekolah. Tuhan ngerti lah, Allah mengerti, Allah peduli. Seorang Hani dia, ya bukan kasih perpuluhan, bayar yang lain dulu. Ya utang, gali lubang, tutup lubang. Tapi kalau firman Tuhan katakan, ujilah aku, satu-satunya firman Tuhan loh. Di ayat lain nggak ada bilang ujilah aku, yang ada jangan mencobai Tuhan Allah, satu-satunya di ayat 3. Ujilah aku, masakan aku tidak buka tingkap-tingkap langit membuat engkau berkelimpahan, berkat berkelimpahan. Dan apa ujilah aku jika aku tidak menghalalkan belalang lahan, belalang pengerti. Sadar itu. Jadi saudara dimerdekakan, Tuhan yang nyuruh, ini berkat dari Tuhan. Saya cuma 1/10-nya loh, 90%-nya buat kita. Jangan lagi menyanyi Allah mengerti, Allah peduli, kan? Merdeka untuk berharap kepada Tuhan, berharap kepada firman Tuhan. Ya kalau yang perpuluhannya masih seret, persembahannya masih seret, kalau saudara sungguh-sungguh merdeka dalam Tuhan. Ya ibu bisa bilang begini, bilang begitu, tapi kenyataannya balik lagi. Karena masih terikat terbelenggu. Lalu melakukan apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Tangan kita seberapa sih? Sebanyak-banyak kita kasih uang ke Tuhan, seberapa sih tangan kita? Terlepas di bumi. Kalau untuk Tuhan, uang tangan yang besar, uang tangan yang maha kuasa, dia melepaskan berkat itu sampai berdiri. Ada amin, tepuk tangan sekali lagi. Dan apa jangan menyerah. Ya, jangan berharap, jangan menyerah, jangan berhenti berdoa. Ya tetap setia beribadah, tetap setia menabur, tetap setia melakukan yang terbaik. Orang maraton, lomba maraton, bukan di awal mereka kalah. Kalau di awal mereka pasti semangat, wah masih pakai bajunya belum keringetan, selfie ya kan, ya teman-teman pasang status masih semangat. Di awal tuh orang maraton, wah masih pemanasan, ya terus masih ada temen. Bukan juga di finishing. Kalau di finishing kan, wah lihat gua sementara garis finish, wah disemangat. Tadinya pincang-pincang, tiba-tiba shoot gitu. Kenapa lihat garis finish? Kapan perali maraton itu bisa jatuh? Menyerah waktu di tengah-tengah. Udah gak ada temannya lagi, teman aku, ya teman gue udah gak ada, jangan-jangan udah di garis finish. Ya, masih lama, masih jauh, berapa lama lagi, aduh gue gak bisa deh, aduh udah lecet di kaki, udah ini banyak penyakitnya, udah kunang-kunang dan sebagainya. Akhirnya saya menyerah, saya kalah, padahal udah 3 dikit. Penonton bilang, aduh udah 3 dikit, ngapain kan dikit. Saudara jangan pernah menyerah. Firman Tuhan katakan, Allah sedang membuat sesuatu yang baru dalam hidup. Jangan menyerah sekali. Jangan menyerah untuk rumah tangga. Jangan menyerah untuk keluarga. Gak sanggup sepak keluarga. Jangan menyerah untuk studi. Jangan menyerah untuk pasangan, untuk anakmu. Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Dia buat jalan-jalan di padang gurun. Dia buat sungai-sungai di padang belantara. Tuhan buat segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Allah yang sama akan berbuat segala sesuatu bagi engkau yang kelihatannya saudara menyerah. Jangan menyerah. Damai bangsa Israel. Dan kenapa diizinkan Tuhan berputar-putar 40 tahun? Karena Tuhan bilang sebetulnya dekat, ya mungkin sebulan 2 bulan itu nyampe. Tapi Tuhan izinkan kenapa? Untuk mencobai mereka. Kalau tiba-tiba dapat promosi yang instan, mereka nggak kuat. Kan tanah kanan itu raksasanya besar-besar. Nanti mereka udah mati duluan deh. Atau bunuh diri rame-rame. Tapi Tuhan izinkan berputar-putar. Untuk apa? Menguatkan iman. Untuk itu selalu berkata kuatkan dan teguhkan hati. Kalau saudara ada masalah, ada problem, saudara bisa bicara,
kuatkan dan teguhkan hati saya Tuhan. Amin. Kuatkan dan teguhkan hati saya Tuhan. Engkaulah Allah yang buka jalan-jalan di padang gurun. Engkaulah Allah yang buka sungai-sungai di padang belantara. Saya percaya mujizat untuk pekerjaan saya ada, untuk bisnis saya ada, untuk kelompok sel saya ada, untuk bisnis saya ada. Di luar daripada apa yang saya lihat, di luar apa yang saya doakan, di luar apa yang saya pikirkan, Engkau sediakan bagiku. Dan perkatakan firman Tuhan. Bagaimana saudara perkatakan firman Tuhan kalau enggak baca firman Tuhan? Yang keluar ada TikTok, yang keluar ada rajin, bukan drakor lagi ya sekarang, rajin. Gak perlu pakai TV bu, pakai HP. Nanti ngeliat orang gak sempurna, karena di rajin dan drakor itu sempurna banget. Bagi jalan ketemu CEO, atau bukan CEO, kebangetan, kalau kredit tahu. Hati-hati. Cari kerajaan Allah, amin. Yang 4, merdeka untuk menjadi berkat. Kisah Para Rasul 20:35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, merdeka untuk kita menjadi berkat. Sekali lagi, ya. Salah satu lagi ilustrasi. Ada lagi cerita. Udah nenek-nenek, udah omong-omong, tapi diberkati Tuhan luar biasa. Waktu dia datang, banyak orang memberi, bu saya ini kekurangan orang memberi. Ntar ya bu udah kerja, ntar ya bu dapat duit dari anak, ntar ya bu dapat ini enggak. Ibu ini, dia kalau bikin sambal enak. Gitu. Jadi kalau ke gereja, ada aja yang dibawa, entah dia bawa sambal, entah dia bawa kerupuk, entah dia apa aja dia bawa gorengan. Bapak Antonia buat rumah ya, dia nggak melayani, tapi saya bilang itu melayani klien-klien pun. Kecil sambal, tapi dikeroyok kan seru. Buat rujak, depan rumah ada mangga, aku bikin rujak, aku bikinin asinan, bawa kerupuk, bawa tempe mendoan, dia bawa itu. Selalu pokoknya datang tuh pasti ada yang bawa. Tapi datang, asik oma datang, saya kaget, saya datang aja nggak disambut. Si oma ini datang disambut, karena selalu ada aja yang dibawa. Hingga satu saat, oma ini sakit. Ya, oma ini sakit, rumahnya kecil, anak-anaknya udah nggak tahu kemana. Tapi kemudian Tuhan dinyatakan itu orang semua berdatangan ke rumah si oma ini, berdatangan semua, sampai sumbangan uang itu banyak banget, nggak stok itu uang ngalir terus. Uang dari si A, si B, dari konser ini dari gereja-gereja, nggak tahu dari mana. Orang udah alat itu nggak bisa dibatasi. Lihat bahasa Israel waktu kelaparan, Tuhan kirim itu burung puyuh, Tuhan kirim itu roti dari surga. Hal yang sama juga jangan dibatasi oleh saudara. Saudara harus jadi berkat dimanapun saudara berada. Kayak contoh Pak Uki tadi, dia bersihin rumput, masa kita tutup mata ya, masa kita kasih duit, rajin, takut. Nah oma ini dia selalu memberi. Orang memberi itu lebih baik daripada menerima. Jangan berpikir ntar dulu kaya. Apa yang ada padamu, tenaga ya tenaga. Ya, oma ini juga gini, kalau sakit ya saya pijitin yuk. Antri itu minta pijit sama dia, minta kerok sama dia. Dikasih duit puji Tuhan, nggak dikasih juga puji Tuhan. Dia senang nolong orang. Akhirnya luar biasa loh. Dia justru diberkati waktu dia sakit, semua jangankan obat, jangankan buah-buahan banyak, makanan banyak dikasih tetangga semuanya. Orang sakit makan apa? Kayak kasih duit, kasih duit. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya kenal kan musik. Mari kita belajar memberi, meskipun sedikit. Memberi nggak harus uang, tapi bisa memberi dengan doa, memberi dengan perhatian. Ya. Dan perhatian kita bisa ya, memberi misalnya tempat ini kotor segala macam, jangan cari di sono, jadi sono di sini. Ya. Beresin sampah, ini rumahnya Allah, rumahmu juga. Ada amin. Ya, nggak gembala capek, nggak kerja lain capek, lo udah memberi. Shalom, selamat pagi, dengan pujian.
Waktu shalom, shalom. Ih, kamu cantik banget sih, langsing deh kamu. Orang senang. Dan ini bapak makin ganteng aja, awet muda gitu. Senang, dia bikin orang senang setidaknya. Habis itu pakai baju ini lagi ya di belakang. Di sana ke gereja kerajaan Allah, keluargaan. Ih, keren banget sih, kamu kemana aja. Walaupun baru minggu kemarin ada. Rene, memberi gak harus dengan uang, dengan dana, dengan perhatian, terima kasih, minta tolong. Kita tentang kepala kita berdoa. Oh haleluya. Tuhan, Bapak bersyukur Tuhan.